Bang! Bang! Petir terang menari dengan ganas di langit seperti naga besar yang mengaum. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar dari segala arah. Akhirnya, mereka datang bersama-sama untuk menyerang tubuh boneka iblis bumi. Petir itu dengan keras mendarat di tubuh boneka iblis bumi. Baut perak cerah meledak. Segera, itu berubah menjadi ular listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sepanjang kulit boneka iblis bumi sebelum memasuki tubuhnya. Kekuatan cerah melonjak ke tubuh boneka iblis bumi, dengan cepat memperkuat tulang dan kulitnya yang keriput. Melihat dari kejauhan, boneka iblis bumi tampak seperti dewa petir yang tergantung di langit. Kilatan-kilat berkedip-kedip dalam radius 100 kaki darinya. Momentum menakutkan itu menyebabkan orang tanpa sadar merasakan kulit di kepala mereka mati rasa. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakangnya di atas panggung batu. Boneka iblis bumi dengan paksa menerima semua petir 5 warna yang melesat ke arahnya, membuatnya menjadi sangat rileks. Dia bahkan tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan sedikit pun untuk menangani petir yang merepotkan ini. Guntur bergemuruh tak henti-hentinya menggema di atas langit. Petir 5 warna yang berputar, perangkat penghasil petir yang terus-menerus mengeluarkan petir yang kuat. Akhirnya, mereka mendarat di tubuh boneka yang ada langit. Petir 5 warna melonjak. Ini berlanjut selama 10 menit sebelum secara bertahap berhenti. Hampir 100 petir yang menakutkan meluncur turun dari awan petir selama 10 menit ini. Untungnya, sambaran petir ini tidak membahayakan boneka iblis bumi. Sebaliknya, permukaan perak cerahnya samar-samar berbintik-bintik dengan kilau emas. Memang layak menjadi bencana pil petir 5 warna. Mata tajam Xiao Yan adalah orang pertama yang menemukan kilau emas yang berkedip-kedip di sekitar tubuh boneka setan bumi. Segera, ekspresi kegembiraan tanpa sadar melonjak ke matanya. Meski warna emas ini sangat redup, Xiao Yan cukup puas dengannya. Dia jelas mengerti kekuatan besar seperti apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan boneka setan bumi menjadi boneka setan langit. Namun, seluruh tubuh boneka langit berwarna emas. Saat ini, boneka iblis bumi masih memiliki jarak. Ekspresi pikiran melintas di wajah Xiao Yan setelah dia merasa gembira. Dia dengan lembut bergumam, ini tidak cukup. Sementara Xiao Yan merenung, petir 5 warna di langit tampaknya menjadi agak marah ketika petir diserap oleh boneka setan bumi. Segera, awan itu bergolak. Kekuatan hisap yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari awan. Semua orang tercengang saat menemukan beberapa awan petir tampak seperti ditarik oleh sesuatu. Mereka perlahan berkumpul di sekitar petir 5 warna. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Bahkan Xuan Kongzi dan yang lainnya tidak mengharapkan petir ini untuk membentuk perubahan yang tidak biasa. Ekspresi kelompok Cao Ying menjadi tercengang. Mereka menyaksikan petir di atas kepala mereka berkumpul di langit tempat Xiao Yan berada. Sesaat kemudian, badai petir yang sangat besar menutupi langit. Keberuntungan bocah ini sangat buruk. Bahkan surga membantu aku yang dulu. Old Mugu, yang awalnya kecewa, menjadi terkejut karena perubahan ini. Sukacita liar segera melonjak ke matanya. Ini adalah kesempatan yang diberikan surga padanya. Tiba-tiba, guntur yang sangat besar itu menimbulkan keributan di stadion. Kekuatan kilat di langit terlalu menakutkan. Jika itu dihancurkan secara acak, kemungkinan mereka yang hadir bisa berakhir dengan luka serius. Petir telah menarik satu sama lain dan berkumpul di tempat yang sama. Ini mungkin akan melonjak sekali lagi. Haruskah kita campur tangan? Dalam situasi seperti itu, tidak berlebihan bagi kami untuk campur tangan. Xuan Kongzi sedikit mengernyitkan alisnya saat mengamati fenomena tidak biasa di langit. Dia akhirnya menanyakan pertanyaan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia sedikit khawatir bahwa kecelakaan mungkin terjadi pada Xiao Yan dalam situasi seperti ini. Mari kita tunggu dulu. Anak kecil ini tidak terlihat khawatir. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan lembut. Mata kelompok Xuan Kongzi menoleh ke Xiao Yan di platform batu setelah mendengar kata-katanya. Mereka memang melihatnya dengan kepala terangkat, memandangi awan petir lebat di langit. Wajahnya tak hanya tanpa rasa khawatir, bahkan ia tampak bersemangat. Ini.
Bahkan Xuan Kongzi akhirnya melebarkan mulutnya saat melihat adegan ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Sepertinya dia memang meremehkan Xiao Yan. Energi di sekitar alun-alun menjadi sangat ganas dengan badai petir yang berkumpul. Guntur yang menakutkan mungkin menyebar ke seluruh langit, menyebabkan Douki di dalam tubuh seseorang tampak sedikit lamban saat ini. Bang 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 bang. Petir akhirnya melepaskan kekuatan penghancurnya yang mengerikan segera setelah diaglomerasi. Petir terang meluncur turun dari awan besar ke segala arah. Arah mereka semua tiba-tiba berubah saat mereka terbang di udara, dan mereka semua menunjuk ke arah boneka iblis bumi di langit. Dentang! Banyak petir yang penuh dengan kekuatan yang mengerikan mengalir ke boneka iblis bumi seperti badai. Segera, suara logam yang jernih bergema di seluruh stadion. Bang! Tubuh boneka setan bumi terus jatuh di bawah serangan liar dari petir ini. Ruang di sekitarnya membentuk beberapa retakan spasial hitam gelap di tengah serangan ini. Petir yang sangat kuat. Cukup banyak ekspresi orang yang berubah ketika mereka melihat garis spasial hitam gelap. Mata mereka tercengang saat mereka melihat boneka iblis bumi yang menguat di langit yang dipenuhi petir. Meskipun mereka tidak dapat merasakan aura boneka setan bumi, siapapun dengan mata tajam dapat mengetahui bahwa boneka iblis bumi tumbuh lebih kuat di tengah petir yang turun dari langit. Petir terang yang terus turun menyebabkan senyum di wajah Xiao Yan semakin terlihat. Dia telah menemukan bahwa kilau berwarna keemasan pada boneka iblis bumi mengembang saat petir berkedip meningkat. Segera, Xiao Yan dengan lembut menjilat bibirnya. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan antisipasi. Guntur itu tebal karena menutupi langit. Suara guntur yang berulang-ulang menyebabkan cukup banyak orang yang merasa telinganya mati rasa. Hari ini, mereka telah menyaksikan paling banyak petir yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Selain itu, hal yang benar-benar membuat orang lain tidak bisa berkata-kata adalah bahwa bencana pil petir yang begitu spektakuler tidak dapat menangani boneka kecil, menyebabkan mereka merasa ragu atas kekuatan petir ini. Tentu saja, keraguan semacam ini dengan cepat menghilang saat melihat ruang hitam gelap terbelah di sekitar boneka iblis bumi. Bencana pil yang telah terbentuk tidak diragukan lagi merupakan hal yang menakutkan. Hujan petir terus berlangsung selama hampir setengah jam. Setelah setengah jam ini, sambaran petir di langit dengan ganas menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Tentu saja, mata dan telinga mereka yang hadir juga telah hancur. Setelah setengah jam pembaptisan bencana pil petir, tubuh yang awalnya berwarna perak cerah dari iblis bumi telah setengah berubah menjadi warna emas yang berkilauan. Bang bang! Petir menyambar melanjutkan kehancurannya meski rasanya tidak puas. Akhirnya, tanpa sadar ia melepaskan tulang yang sulit dikunyah ini. Energi yang berfluktuasi di dalam lapisan awan perlahan memucat. Setelah itu, guntur tebal perlahan tersebar di depan tak terhitung banyaknya tatapan di bawah. Ketika petir yang menakutkan ini akhirnya mundur, Xiao Yan menyaksikan sisa potongan perak seukuran telapak tangan di tubuh boneka iblis bumi tiba-tiba berubah menjadi warna emas. Sementara boneka iblis bumi berubah menjadi warna emas ini, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bagian dalam boneka iblis bumi mengalami transformasi yang mengerikan. Mengikuti hamburan petir, boneka iblis bumi berwarna emas juga melompat berdiri. Setelah itu, ruang terdistorsi, dan suara "Ci" muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu, boneka itu berdiri di sisinya seperti penjaga paling setia. Apakah akhirnya akan berhasil? Mata Xiao Yan memanah saat dia menatap boneka setan bumi di depannya. Tangannya dengan lembut menekan kulit berwarna emas itu. Anehnya, tidak ada sedikit pun perasaan kekerasan yang tersisa. Sebaliknya, itu tampak lebih lembut. Xiao Yan mengangkat alisnya saat merasakan perubahan ini. Dia menjentikan jarinya dan api hijau giok menggumpal menjadi bentuk belati di ujung jarinya. Setelah itu, dengan kejam memotong kulit berwarna emas dari boneka iblis bumi. Saat nyala api berubah menjadi belati, Xiao Yan tertegun menemukan bekas luka putih pucat di kulitnya. Terlebih lagi, bekas luka putih ini secara otomatis menghilang. Sungguh pertahanan yang menakutkan. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat melihat ini.
Matanya sangat panas saat dia menatap boneka setan bumi. Namun, menyebutnya boneka setan langit sepertinya akan lebih cocok sekarang. Setelah bertahun-tahun perawatan, boneka yang dibangun Xiao Yan ini akhirnya berevolusi ke tingkat tertinggi. Dengan boneka setan langit, Xiao Yan akan memiliki kartu truf pelestarian kehidupan lain. Xiao Yan tersenyum lembut saat jarinya menepuk lengan boneka setan langit. Dia tersenyum. Kembalinya pertemuan pil ini jauh melampaui harapannya. Ketika guntur tebal di langit menghilang, cahaya hangat sekali lagi tersebar ke bawah. Itu menutupi stadion yang telah dihancurkan oleh petir. Suhu ini menyebabkan cukup banyak orang merasakan perasaan terlahir kembali yang tidak biasa. Setelah menikmati mandi di bawah sinar matahari sejenak, kepala semua orang di stadion tiba-tiba berayun ke panggung tinggi tempat kelompok Xuan Kongzi berada. Saat ini pertemuan pil akan segera berakhir. Selanjutnya adalah waktu untuk mengumumkan pemenang terakhir. Xuan Kongzi di panggung tinggi tersenyum ke seluruh stadion. Segera, dia mengambil langkah maju. Matanya perlahan menyapu langit sebelum berhenti pada sosok kurus. Aku yang dulu tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat ini. Petir telah tersebar. Semua kompetitor, tolong keluarkan pil obat yang sudah kamu saring. 10 lebih orang yang masih tersisa di platform batu ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara Xuan Kongzi. Banyak pil obat bulat dan berkilau perlahan terbang dari tangan mereka. Mereka melayang di depan mereka. Aroma obat yang tertinggal di alun-alun menjadi jauh lebih padat saat pil obat ini muncul. Tatapan yang tak terhitung banyaknya menoleh. 9 keberadaan mutiara malam hadir di tengah pil obat yang mengapung. Meskipun mereka berkualitas baik dan dicari pil obat kelas 7 tingkat tinggi, mereka tidak menarik perhatian. Ini karena di atas 9 pil obat tingkat 7 ini ada 5 pil obat dengan kabut spiritual samar mengelilingi mereka. Meskipun tampilan luar pil tingkat 7 dan pil tingkat 8 serupa, bahkan seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang penyempurnaan pil akan dapat membedakan keduanya. Perbedaan ini adalah perbedaan dalam spiritualitas. Energi pil obat tingkat 7 sangat padat. Namun, itu adalah pil mati. Di sisi lain, pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitasnya sendiri. Hanya pil obat semacam ini yang bisa disebut pil hidup, atau pil spiritual. Pil obat 5 tingkat 8 baru saja muncul ketika mencoba meningkatkan jarak antara satu sama lain. Pil obat Chaoying dan Chen adalah yang memiliki spiritualitas paling lemah di antara kelima pil obat ini. Kabut spiritual samar tertinggal di sekitar pil obat mereka, dan kabut samar-samar diaglomerasi menjadi gambar rubah dan kelinci. Pil obat tingkat 8 sudah memiliki beberapa spiritualitas. Pernyataan ini benar dilihat dari tampilannya karena pil sudah bisa membentuk suatu bentuk. Tak terhitung banyaknya tatapan penasaran melihat kelima pil obat tingkat 8 di udara. Pemandangan aneh ini disaksikan oleh cukup banyak orang untuk pertama kalinya. Pil obat tingkat 8 memang luar biasa. Tidak jauh di samping pil obat Chaoying dan Chen ada 3 pil obat yang relatif lebih besar. Di antara mereka, pil obat iblis tua King Hua telah membentuk bentuk beruang. Namun, itu tidak memiliki pemikiran bertarung. Itu hanya menjaga wilayahnya karena dia tahu itu tidak akan bisa menghadapi 2 keberadaan ganas lainnya. Sementara dikelilingi oleh 4 pil obat tingkat 8 lainnya, pil obat Old Mugu, yang telah mengaduk petir pil 4 warna, dipenuhi dengan aura spiritual. Itu telah membentuk bentuk harimau ganas yang berulang kali mengaum di pil sekering darah tumbuh tulang Xiao Yan. Tampaknya sangat tidak puas bahwa pihak lain telah merebut prestise yang seharusnya menjadi miliknya. Sebelum raungan harimau bisa terdengar, aura spiritual yang padat dengan cepat muncul di sekitar pil sekering darah tumbuh tulang. Segera, itu berubah menjadi naga kecil berukuran setengah meter. Dia mengayunkan ekornya dan dengan keras menghantamkannya ke pil obat berbentuk harimau dari Old Mugu. Pil Old Mugu dipukul sampai mengeluarkan rintihan yang menyedihkan. Setelah itu, dengan sedih ia terbang agak jauh. Setelah menjalani baptisan pil kilat 5 warna, pil sekering darah tumbuh tulang bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh pil obat kelas 4 ini. Mengikuti bentuk pil obat ini, banyak cahaya tiba-tiba melonjak keluar dari mereka.
Mereka diberi peringkat seperti pagoda emas. Di puncak pagoda emas ada seekor naga kecil yang dipenuhi dengan spiritualitas. Itu meraung panjang ke langit. Cahayanya yang terang seperti matahari yang meledak. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan energi murni dan menakutkan apa yang terkandung di bagian dalam pil obat kecil ini. Dari panggung yang tinggi, Xuan Kongzi melihat pil obat yang telah ditekan oleh pil penggabungan darah penumbuh tulang. Dia tanpa sadar tersenyum. Segera, dia berteriak dengan suara nyaring, spiritualitas dihormati dalam pil obat. Saat ini, pil obat paling terhormat dari pertemuan pil ini telah lahir. Pemiliknya adalah juara terakhir dari pertemuan pil ini, juaranya adalah Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata pendek dan kuat Xuan Kongzi, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya segera beralih ke panggung batu dengan cara yang seragam. Sesaat kemudian, sorakan yang memekakan telinga bergema di langit dengan cara yang mengguncang bumi. Mereka telah menyaksikan terjadinya keajaiban serta kebanggaan besar dalam membalikkan keadaan dengan kekuatan sendiri. Kebanggaan ini menyebabkan hati banyak orang berubah menjadi kacau. Akibatnya darah mereka mendidih. Xiao Yan mengabaikan stadion mendidih dari platform batu di atas. Dia tanpa sadar tersenyum. Dengan segera, matanya melihat ke langit sementara dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya, "Guru, murid ini tidak membuat Anda kehilangan muka." Cao Ying dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi iri di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan, yang menjadi pusat perhatian bagi puluhan ribu orang. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mempesona di atas panggung. Juara pertemuan pil. Kualifikasi ini adalah representasi ahli puncak karena semua juara pertemuan pil dari generasi sebelumnya akhirnya menjadi eksistensi teratas. Poin ini cukup untuk membuat orang-orang di sekitar memahami potensi mengejutkan seperti apa yang dimiliki pemuda kurus dan kurus ini. Ekspresi Song Qing rumit saat dia menatap Xiao Yan. Matanya cemburu, tetapi masih menunjukkan ketidakberdayaan yang luar biasa. Penampilan Xiao Yan kali ini telah menyebabkan perasaan kalah muncul di hatinya. Dia bahkan tidak memiliki pikiran untuk mengejar Xiao Yan. Bajingan. Orang yang paling marah secara alami adalah Old Mugu. Posisi juara yang akan dia dapatkan tiba-tiba menghilang. Apalagi dia telah diajak oleh Xiao Yan. Bagaimana ini tidak bisa menyebabkan guru alkemis ini, yang memiliki reputasi cukup besar di dataran tengah, menjadi marah? Meskipun dia sangat marah, dia tidak dapat melakukan apapun saat ini. Dia hanya bisa menyaksikan saat kemuliaan akhir menjadi juara dengan mantap mendarat di pundak Xiao Yan. Bocah, kamu seharusnya tidak senang. Aku yang dulu bersumpah bahwa aku akan berurusan denganmu secara pribadi. Mata Old Mugu sedikit merah. Kata-katanya secara akurat dikirim ke telinga Xiao Yan melalui penggunaan Douki. Xiao Yan tersenyum tipis saat mendengar ancamannya. Dia melirik boneka setan langit di sampingnya dan rasa dingin yang pekat melintas di matanya. Hatinya sudah dipenuhi dengan niat membunuh untuk Mugu tua yang sulit dipecahkan. Setelah masalah 3000 api pembakar selesai, dia pasti akan membiarkan orang tua ini tahu siapa yang akan berurusan dengan siapa. Saat ini, boneka setan bumi telah berevolusi menjadi boneka setan langit. Menambahkan ini ke dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze, ada 3 elit Douzun di sampingnya. Tidak akan sulit untuk menyelesaikan Old Mugu dengan barisan menakutkan seperti ini. Tepuk tangan yang menggugah jiwa dan mendidih ini berlanjut selama hampir selusin menit sebelum perlahan menghilang. Xiao Yan, kamu sudah menjadi juara dari pertemuan pil. Di masa depan, Anda juga akan menjadi kandidat potensial untuk 3 kepala besar menara pil. Xuan Kongzi tersenyum dan memandang Xiao Yan di platform batu saat dia perlahan berbicara. Mata iri dan cemburu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Xiao Yan ketika kata-kata dari Xuan Kongzi ini terdengar. Seorang calon penerus untuk 3 kepala besar menara pil di masa depan. Judul ini berarti bahwa Xiao Yan memiliki potensi untuk menjadi kepala menara pil yang hebat di masa depan. Posisi ini benar-benar berdiri di puncak benua Douki. Semua orang yang hadir jelas menyadari otoritas seperti apa yang dimiliki oleh para kepala menara pil yang hebat. Mereka adalah pemimpin spiritual di hati banyak alkemis yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua. Menara pil tidak pernah benar-benar berperang dengan siapapun.
Namun, tidak ada seorang pun di benua yang meragukan kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh faksi kuno ini. Xiao Yan sedikit mengangguk di depan tatapan iri itu. Terlepas dari apakah dia benar-benar akan menjadi kepala menara pil yang hebat di masa depan, paling tidak perlu menolak gelar itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda akan mendapatkan gulungan berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno sebagai juaranya. Xuan Kongzi melambaikan tangannya. Sebuah gulungan kuno dari kulit kambing muncul di dalamnya. Setelah itu, telapak tangannya didorong ke depan. Gulungan kuno ini bergegas ke Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat di bawah campuran cahaya. Ekspresi gembira melintas di wajah Xiao Yan setelah mendengar kata-katanya. Dia telah maju ke tingkat ke-8. Jika dia ingin mendaki lebih tinggi, dia membutuhkan metode pelatihan jiwa. Rumus kata yang dia peroleh dari bubuk makanan roh terlalu pendek meskipun terkadang berguna. Namun, tidak mungkin itu membantunya maju lagi. Oleh karena itu, yang disebut metode pelatihan jiwa dari zaman kuno ini terlalu penting baginya. Xiao Yan meringkuk tangannya dan dengan akurat meraih gugusan cahaya. Cahaya itu menghilang dan menunjukkan gulungan kulit kambing kuno. Ada perasaan unik yang menggelora di dalam hatinya saat tangannya melakukan kontak dengan kulit kambing. Ini memang hal yang bagus. Xiao Yan diam-diam memuji di dalam hatinya saat dia merasakan perasaan aneh ini. Dia langsung tertawa. Dengan benda ini, dia akan bisa dengan cepat menstabilkan jiwanya. Meskipun Xiao Yan cukup penasaran dengan metode pelatihan jiwa ini, momen ini bukanlah waktu yang tepat untuk melihatnya. Dia membalik tangannya dan menyimpannya ke cincin penyimpanannya di depan banyak mata panas yang berapi-api. Setelah itu, dia menoleh ke Xuan Kongzi dan menangkupkan kedua tangannya sebagai ucapan terima kasih. Xuan Kongzi tersenyum saat dia melihat ekspresi puas di wajah Xiao Yan. Hanya ketika tepuk tangan yang bergema di langit perlahan-lahan berkurang, dia berkata, sang juara telah muncul. Alam bintang akan terbuka dalam 2 hari. Pada saat itu, 10 besar pertemuan pil ini akan memiliki kesempatan untuk memasukinya dan menaklukkan 3.000 api pembakar. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika Xiao Yan, yang telah sedikit tenang, merasakan gelombang kegembiraan yang tak terkendali. Alasan dia berusaha keras adalah untuk 3.000 api yang membakar. Segera, api legendaris dan abadi ini akhirnya bisa ditangkap. Tentu saja, tidak hanya Xiao Yan yang bersemangat saat ini, mata orang lain, termasuk Old Mugu, juga menjadi panas dalam sekejap. Jelas, 3.000 api pembakar adalah hal yang menarik bagi mereka. Setelah melihat ekspresi bersemangat di wajah orang-orang ini, semua orang tahu bahwa pertemuan pil yang agung telah mencapai akhirnya. Namun, kompetisi belum berakhir. Target perjuangan kali ini bukanlah menjadi juara pertemuan pil. Sebaliknya, itu untuk api legendaris, api abadi, api 3.000 pembakaran. Siapa yang bisa mendapatkan benda unik seperti itu? Pertanyaan ini menyebabkan hati mereka yang hadir dipenuhi dengan antisipasi dan keingintahuan.